wabarakatuh. Sejarah awal mula perintah puasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah perjalanan yang bertahap. Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menurunkan perintah puasa Ramadan yang seperti sekarang ini kita jalankan, melainkan melalui beberapa fase agar umat Islam saat ini bisa beradaptasi. Beberapa urutan peristiwa penting dari asal-usul perintah puasa Ramadan yaitu 1. Sebelum perintah kewajiban puasa Ramadan turun, Rasulullah SAW dan para sahabat sudah terbiasa menjalankan puasa sunnah. 2 yang paling utama adalah puasa Asyura 10 Muharram. Tradisi ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dan juga dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah. Sebagai syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari Firaun. Puasa ayam berbit yaitu puasa 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. 2. Turunnya perintah wajib puasa pada tahun kedua Hijriah, kewajiban puasa Ramadan baru turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tak lama setelah kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perintah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 3. Fase kelonggaran. Pada awal kewajiban ini, umat Islam diberikan pilihan. Bagi yang merasa berat menjalankan puasa meski sebenarnya mampu, mereka dibolehkan tidak berpuasa asalkan membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Namun, tak lama kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya. Al-Baqarah ayat 184 sampai 185 yang kesimpulannya menjelaskan bahwa berpuasa itu lebih baik, dan bagi yang sehat serta tidak sedang safar atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka wajib berpuasa tanpa pilihan fidyah lagi. 4. Aturan awal yang sangat ketat. Teman-teman, tahukah kalian bahwa aturan puasa pada awal jauh lebih berat dari sekarang? Dahulu, waktu berbuka hanya berlaku dari maghrib sampai isya atau sampai seseorang tertidur. Jika seseorang sudah sholat isya atau terlanjur tidur sebelum makan malam, maka ia sudah dianggap mulai berpuasa lagi untuk hari berikutnya. Kisah Qais bin Shirmah. Beliau adalah sahabat yang pingsan saat bekerja di siang hari karena pada malam sebelumnya ia tertidur sebelum sempat makan berbuka. Melihat kesulitan ini, Allah kemudian menurunkan keringanan rukhsah melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang memperbolehkan makan dan minum di sepanjang malam hingga fajar. Peristiwa besar di Ramadan pertama. Ramadan pertama dalam sejarah Islam tahun 2 Hijriah bukanlah bulan yang tenang. Di bulan inilah terjadi perang Badar di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 313 sahabat harus bertempur melawan kaum Quraisy dalam kondisi berpuasa. Meski sebagian mengambil keringanan untuk berbuka karena sedang dalam perjalanan perang. Kesimpulan dari tausiah kita kali ini adalah saat perintah puasa itu diturunkan, hal yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
pada para sahabat pada masa itu dan berkelanjutan sampai sekarang adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan puasa Ramadan untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoax yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, jadi ketika mereka mengatakan orang Islam itu nggak punya puasa, mereka itu cuma ikut kita, berarti puasa kita kan termasuk puasa yang hebat, puasa yang bagus, karena orang Islam itu loh mengikuti kita. Nah, maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah dibacakan oleh Ananda Zahra. Nah, mungkin anak-anak bertanya, kenapa sih perintahnya kok harus tidak makan? Nah, ternyata dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diperintah berpuasa loh. Nah, jadi puasa itu adalah warisan ketaatan. Allah ingin kita punya sifat seperti malaikat yang tidak makan dan tidak minum, tetapi rajin beribadah. Keren kan? Nah, selain itu Allah sayang sekali sama orang yang miskin, yang susah makan. Nah, dengan berpuasa Allah seolah-olah bilang kepada kita, coba rasakan sebentar saja lapar yang mereka rasakan setiap hari. Nah, jadi setelah berpuasa kita nggak bakal jadi orang yang manja atau suka buang-buang makanan lagi. Kita akan jadi anak yang jago berbagi dan juga anak yang sabar. Nah, tujuan akhir dari perintah puasa ini hanya satu, yaitu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya kita jadi makin sayang sama Allah dan takut untuk berbuat nakal. Jadi puasa itu bukan hukuman, tetapi undangan VIP dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa masuk surga lewat pintu khusus. Namanya adalah pintu surga Ar-Rayyan. Mari kita jalani puasa Ramadan dengan senyum paling manis dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.